Memang kalau dalam trading itu ada beberapa metode ya, seperti scalping, intraday, swing ya. Masing-masing orang tergantung karakternya, dia suka pakai apa gitu ya. Halo Sobat Palburi, kembali lagi bersama saya Putra di podcast Palburi. Nah teman-teman, kita kedatangan tamu spesial nih hari ini, yaitu Pak Edi. Beliau adalah trainer kita di Palburi. Oke, gimana kabarnya Pak Edi? Sehat, alhamdulillah sehat. Nah Pak Edi, kan kemarin kita sempat ada podcast juga nih. Ya. Dari podcast itu banyak pertanyaan juga sih dari Oh, teman-teman gitu ya? lain gitu ya. Bagus, banyak bagus. Nah kita ada tampil nih Pak Edi pertanyaannya. Iya, Langsung aja lah ya. boleh langsung. Pertanyaan pertama nih Pak Edi, dari 14 tahun Pak Edi ada di bidang trading ini, itu ada nggak sih teknik trading yang paling disukai sama Pak Edi dan atau yang paling sering gitu dipakai sama Pak Edi? Yang saya sering pakai ya. Memang kalau dalam trading itu ada beberapa metode ya, seperti scalping, intraday, swing ya. Masing-masing orang tergantung karakternya, dia suka pakai apa gitu ya. Mau seperti scalping, intraday atau swing. Ya. Jadi kita tidak bisa paksakan seorang itu pilih, oh harus scalping, oh harus intraday, harus swing. Ya. Kalau secara pribadi dulu kita coba dulu enggak ya, dari itu kan selalu ada proses. Oh awalnya saya intraday, oh awalnya swing, oh awalnya akhirnya scalping. Ujungnya ya saya suka yang scalping. Kenapa scalping? Karena waktunya pendek, sudah gitu kita lebih cepat eksekusi ya. Tapi kita kalau untuk scalping juga kita harus tahu marketnya. Kalau saya itu ikutin tren. Karena dia ikutin tren, misalnya trennya naik ya, kita analisa dari H1 atau H4 atau daily-nya trennya mau kemana. Jadi misalnya trennya naik, oke kita ambil posisinya, eksekusinya di cenderung untuk ambil posisi beli gitu ya. Tapi kalau tren turun, kita cenderung untuk ambil posisi jual gitu ya. Jadi ikuti tren, jangan melawan tren karena pemain ini kan pemain dunia, pemain besar gitu kan. Ada juga orang scalping berdasarkan yang suka itu dia kalau marketnya sideways. Jadi dia ambil posisi, ketentukan dulu support kuatnya di mana, habis itu resisten kuatnya di mana. Strong, istilahnya strong ya, strong support, strong resisten. Jadi dia nanti akan ambil kalau market sideways kan cenderung bolak-balik. Jadi pada saat harga ada di strong support, dia cenderung untuk ambil posisi beli. Nah, nanti udah sampai strong resisten, dia cenderung untuk ambil posisi jual. Jadi dia tidak ikutin tren gitu. Tapi kalau saya sukanya ikutin tren turun, tren naik, kita ambil posisi naik. Oh, berarti nah teman-teman yang kita tangkap itu berarti Pak Edi lebih suka mengikuti tren ya strateginya. Nah Pak Edi itu kan tadi Pak Edi sempat jelasin follow trend, ada juga sideways gitu kan. Berarti kalau yang saya tangkap nih, berarti Pak Edi lebih suka market atau produk itu yang gimana tuh Pak Edi? Berarti Saya makanya kalau untuk scalping kita harus ambil produk yang pergerakannya cepat. Ya. Tapi juga, begini, ada juga orang yang nggak berani ambil posisi scalping pada saat market pergerakannya terlalu cepat. Ya, saya lihat di beberapa YouTube, mereka malah suka ambil scalping itu diambil posisi jam 8 pagi sampai sebelum Amerika buka. Terutama untuk produk emas ya, karena produk emas itu katanya pada saat malam buka pergerakannya terlalu cepat, kadang-kadang di luar ekspektasi gitu. Dan itu. Tapi malah saya suka scalping pada saat pergerakannya ada pergerakan cepat. Jadi kita cepat ambil masuk, sudah sesuai target, kita cepat ambil keluar gitu. Tapi yang perlu diperhatikan di sini walaupun kita scalping jarak pendek-pendek, tapi yang penting tetap ada stop loss-nya. Ya itu, jadi trading metode apapun, apakah scalping, intraday atau swing, kita jangan lupa ada stop loss, itu sebagai rem kita. Jangan sampai tidak pasang stop loss, karena kalau tidak ada stop loss, uang sekarang pun bisa habis. Berarti kita manajemen risikonya kita tidak pakai gitu kan. Tidak apa-apa kita stop loss, tapi kita bisa atur strategi berikutnya kalau kita mengalami stop loss seperti itu. nah teman-teman udah tahu kan gimana pentingnya stop loss dalam trading. Nah lalu Pak Edi, ini ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman, yaitu
Gimana sih menurut Pak Edi analisa menggunakan fundamental itu? Fundamental. Nah, kalau kita bicara pengalaman orang-orang ya, maka kita harus belajar untuk menambah wawasan kita harus belajar dari pengalaman orang. Dari pengalaman orang juga kita bisa ambil intinya kemana sih kita ambil yang cocok untuk kita gitu ya. Ada yang analisa berdasarkan teknik aja, ada yang cuma fundamental aja, ada yang kombinasi keduanya. Alasan fundamental itu kenapa? Karena fundamental itu kadang-kadang pengaruhnya cuma sebentar. Ya, terutama untuk fundamental yang seperti NFP ya, non-farm payroll, pengangguran, suku bunga, itu kadang-kadang pengaruhnya paling 1 jam, 4 jam gitu kan. Dan itu kadang-kadang yang market juga kita nggak bisa, oh kalau berita ini keluar pasti market naik gitu kan. Oh kalau beritanya jelek pasti market ini turun gitu kan. Dan seperti itu. Kadang-kadang fundamental keluar memang pengaruhnya sebentar, tapi kadang-kadang balik lagi dia gitu. Jadi kita tinggal lihat fundamental itu harus kuatnya sebagaimana, seberapa lama dia biasa pengaruh kuat. Karena yang penting itu keadaan ekonomi global seperti apa gitu. Jadi fundamental itu pengaruhnya ada waktu-waktu tertentu ya, yang paling 1 atau 4 jam. Tapi kita lihat juga kalau seperti suku bunga itu biasa pengaruhnya agak lama ya. Tapi kalau non-farm payroll itu biasa pengaruhnya sebentar. Ya, pernah beberapa kejadian, oke, non-farm payroll Amerika bagus, emas turun sebentar, habis itu 1 jam kemudian dia naik lagi kan, ada pernah seperti itu. Jadi kalau bagusnya kalau mau ambil posisi sebelum berita fundamental keluar, kita jangan ambil posisi dulu, kita tunggu berita fundamentalnya. Baru setelah fundamental itu baru kita ambil posisi seperti itu kalau kita patokannya dengan fundamental. Tapi banyak juga orang yang tidak perhatikan fundamental, dia berdasarkan teknik aja. Jadi ya masing-masing tergantung lah ya, mau pakai fundamental aja atau dua-duanya, itu kombinasi kita pengalaman-pengalaman lah seperti itu. Nah itu teman-teman beberapa tips dari Pak Edi. Ini Pak Edi kan tadi saya dengar Pak Edi bilang lebih suka yang scalping sama market trend. Ya. Kalau kita lihat kan kayak market emas kan masih kayak idola para trader gitu Pak Edi. Cuman kalau dari Pak Edi sendiri itu lebih suka Nasdaq atau gold ya? Karena Nasdaq kan juga termasuk yang pergerakannya cepat. Nah begini, kita seperti kita tahu sebenarnya dua-duanya saya suka. Tapi ini kan bisnis namanya bisnis opportunity, peluang. Jadi kalau kita peluang di Nasdaq nggak ada, kita bisa pilih ke gold. Nah gitu kan, kita tahu bahwa di sini ada banyak pilihan, ada gold, ada Nasdaq, ada forex, dan ada saham juga kan. Jadi pada saat misalnya, oh Nasdaq naik bagus nih, atau agak confused nih, agak bingung ambil posisinya, kita lihat gold, ada posisi masuk. Kalau ada ya kita ambil skip lah gitu ya. Tapi tetap ikutin polanya, itu ikutin full trend. Misalnya, oh beritanya bagus nih buat gold mau naik ya. Misalnya, oh berita Amerika jelek nih, wah ada peluang gold itu naik, kita ambil gitu. Tapi yang terlalu lama, karena scalping itu kalau saya tidak terlalu lama, paling cuma 3 poin atau 4 poin habis itu keluar gitu. Nggak sampai 10 gitu kan, sampai $10 gitu kan. Sini misalnya di 230, 2330, nggak sampai 200, sampai 2340 saya tidak sampai tunggu, kita $5 dalam tas gitu. Oke, jadi itu aja sih pertanyaan dari teman-teman. Itu aja ya. Mungkin kedepannya kalau teman-teman masih ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar ya, dan bisa juga cek finansial konsultannya masing-masing. Ya sekian Pak Edi podcast dari kita. Terima kasih ya Pak Edi sudah menjadi bintang tamu kita pada hari ini. See you teman-teman, sampai jumpa.